Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat, sentosa, dan dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Selamat datang di channel saya. Sebelumnya mari berkenalan, karena kalau tak kenal, maka tak aruh. Nama saya Misty Aningrum, seorang mahasiswa program studi sejarah, pengagum maghrib, sekaligus penggemar sastra, penyuka puisi tentang senja, dan juga pecinta kisah fiksi karya anak bangsa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bentuk negara di dunia. Sebelum kita sampai pada pembahasan bentuk negara, kita harus tahu dulu, apa sih negara? Apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain. Peninjauan mengenai masalah bentuk negara merupakan pembahasan mengenai dalam formasi apa organisasi negara itu menjelma ke dalam masyarakat. Berdasarkan teori kenegaraan, pembahasan masalah ini merupakan batas antara peninjauan secara sosiologis dan yuridis. Dari segi sosiologis, yang melihat bangunan negara sebagai satu kebulatan, maka pembahasannya adalah mengenai bentuk negara. Akan tetapi dari segi yuridis yang melihat bangunan negara dalam struktur atau isi, maka pembahasannya mengenai sistem pemerintahan. Kondisi ini mengakibatkan tidak adanya kesepakatan antara para sarjana dalam memberi pengertian bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Misalnya, beberapa sarjana menyatakan bahwa bentuk negara adalah kerajaan dan republik, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa bentuk negara adalah negara kesatuan atau negara federal. Bahkan ada yang memberi arti sama antara bentuk negara dengan bentuk pemerintahan. Menurut Miriam Budiarjo, pemisahan itu dilaksanakan secara horizontal dan vertikal. Pemisahan kekuasaan secara horizontal, kekuasaan dibagi menurut fungsinya, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudisial. Sementara itu, pemisahan kekuasaan secara vertikal tercermin dalam pembagian kekuasaan berdasarkan tingkat atau hubungan antar tingkatan pemerintahan. Dalam konteks pemisahan kekuasaan secara vertikal itulah maka perbincangan mengenai bentuk negara menemukan relevansinya. Fokus utama dalam pembahasan ini adalah bagaimanakah kekuasaan itu dijalankan dalam wilayah negara yang bersangkutan. Jadi, bentuk negara di sini dibahas menurut susunan kekuasaan. Oleh sebab itu, kajian mengenai bentuk negara dibatasi kepada dua bentuk negara yang lazim dikenal dalam literatur, yaitu negara kesatuan atau unitary state dan negara serikat atau federal state. Pertama, kita akan membahas negara kesatuan. Negara kesatuan atau unitaris merupakan bentuk negara yang kekuasaan bentuk tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hierarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal, yang berarti tidak ada negara di dalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri atau hak otonomi sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. Para ahli umumnya membagi negara kesatuan ke dalam 4 macam model. Pertama, vertical management model. Kedua, central representative model. Ketiga, unification model. Keempat, mixed model. 1. Vertical management model. Dalam model ini, pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah tingkat lokal. Kedua, central representative model. Pada model ini dicirikan adanya dua badan pemerintahan, yaitu badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya dan badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Kedua badan itu bersifat paralel dalam menjalankan urusan pemerintahan.
Model ini dijalankan di negara Swedia. 3. Unification Model. Pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Hal ini dilaksanakan di Belanda. 4. Mixed Model. Model ini dianut Perancis. Dalam model ini ada 3 kategori organ yang melaksanakan wewenang, yaitu 1. Badan yang didirikan oleh pemerintah lokal. 2. Perwakilan pemerintah pusat baik dalam distrik maupun pemerintah provinsi. Dan 3. Perwakilan organ pemerintah pusat di daerah. Lalu, bagaimana cara kita mengetahui apakah negara tersebut berbentuk kesatuan atau serikat? Paling tidak, terdapat 5 ciri negara kesatuan. 1. Hanya terdiri 1 undang-undang dasar, kepala negara, Dewan Menteri, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. Ketiga, menganut 2 sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. 4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Kelima, hanya pemerintah pusat yang berwenang menjalankan hubungan luar negeri. Dan kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu negara serikat atau negara federal. Kata federal berasal dari bahasa Latin foedus yang berarti perjanjian. Kata ini menggambarkan ikatan perjanjian di antara negara-negara bagian untuk melakukan kerjasama, khususnya dalam rangka pertahanan. Perjanjian itu harus saling menguntungkan yang dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Akan tetapi, masing-masing pihak harus menaati perjanjian tersebut. Negara serikat sendiri memiliki pengertian negara serikat merupakan bentuk negara yang di dalamnya terdapat beberapa negara yang disebut negara bagian. Negara-negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekaran bagian. Dalam negara serikat dikenal 2 macam pemerintahan di dalamnya, yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintah federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian, seperti hubungan internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. Menurut William Ricker, ikatan federasi pada mulanya digunakan untuk mencapai tujuan militer, yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan untuk mencukupi logistik, seperti pasar bebas dan penggunaan mata uang tunggal. Perjanjian itu yang kemudian dikenal sebagai konstitusi federal. Menurut Miriam Budiarjo, untuk membentuk negara federal harus dipenuhi 2 syarat. Pertama, adanya perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan kedua, adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Jika ikatan itu dilakukan secara penuh, maka bukan negara federal, tetapi negara kesatuan. Sementara itu, hubungan antara pemerintah federal dengan negara bagian berlangsung dalam bentuk kooperatif apabila diterima 5 ciri khas. Pertama, masing-masing wewenang pemerintahan dibagi di antara kedua pihak. Kedua, pemerintah federal dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur melalui sebuah undang-undang, yang kemudian menjadi pedoman bagi negara bagian untuk melaksanakannya. Ketiga, ada pembagian mekanisme perpajakan. Keempat, negara bagian mempunyai sistem perwakilan di lembaga perwakilan federal. Kelima, ada kebutuhan kuat untuk melakukan kerjasama. Dalam negara federal, sering dijumpai ciri-ciri sebagai berikut. 1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. Ketiga, masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. Itu adalah ciri-ciri negara serikat yang keempat. Dan kelima, pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Dalam pelaksanaan selama bertahun-tahun, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian mempunyai kecenderungan untuk bergeser dari koordinatif menjadi kooperatif. Hal ini disebabkan oleh minimal 3 hal. Pertama, tantangan pemerintahan modern yang semakin kompleks, sehingga urusan pemerintahan tidak dilaksanakan secara kaku menurut list wewenang dalam konstitusi. Kedua,
adanya hubungan keuangan yang mengarah kepada pencapaian perimbangan di antara tingkat pemerintahan. Ketiga, kebijakan diadakan sehubungan dengan adanya pencapaian kepentingan tertentu di setiap tingkat pemerintahan. Di dalam praktik, komposisi negara federal cenderung dilaksanakan dalam penduduk yang bersifat multietnik, sehingga hubungan di antara tingkat pemerintahan berlangsung koordinatif. Setiap negara bagian mempunyai susunan pemerintahan sendiri-sendiri. Praktik semacam ini dikenal sebagai asymmetric federalism. Sudah tentu tantangan yang muncul adalah instabilitas pemerintahan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Salah satu variasi dari asymmetric federalism adalah seperti praktik di Belgia, di mana federasi ditentukan oleh dua hal, yaitu konflik dan penggunaan bahasa. Wilayah Belgia, yaitu Flanders, Wallonia, dan Brussels, ditetapkan sebagai daerah khusus karena faktor ekonomi dengan penggunaan bahasa masing-masing Belanda, Jerman, dan Prancis. Ketentuan ini diatur dalam Konstitusi Federal 1993. Variasi lain adalah praktik etnofederalism, yaitu pemerintah negara bagian masing-masing merupakan tempat konsentrasi etnis tertentu. Pola semacam ini lahir karena ada dominasi mayoritas dan perlawanan minoritas. Hal ini dipraktikkan di India, Afrika Selatan, Spanyol, dan Kanada, seperti juga praktik di bekas Yugoslavia, Cekoslovakia, dan Uni Soviet. Terima kasih sudah menyimak video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan semoga kita selalu dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.